Nama saya Muhammad Fajar Fitrianto dengan NIM 2008300051 kelas 3B. Jenis proses produksi yang saya ambil di sini adalah industri proses pabrik tahu. Usaha pabrik tahu hanya berpusat pada satu bahan pokok utama, yaitu kedelai. Untuk pembuatan tahu sendiri dimulai dengan perendaman kedelai dengan air untuk memisahkan antara kedelai dengan kulitnya. Setelah itu akan melewati proses pencucian dengan air bersih. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses penggilingan. Setelah kedelai halus, akan menuju proses masak. Diawali dengan memasukkan olahan gilingan kedelai ke dalam sebuah bak sumur-sumuran yang kemudian akan dialiri dengan sebuah air panas. Proses ini akan selesai jika olahan tadi sudah menggumpal. Setelah menggumpal, akan dilakukan penyaringan menggunakan kain yang sudah digantung di atasnya. Hal ini untuk memisahkan antara sari kedelai dengan ampas kedelai. Proses ini biasanya memakan 3 penyaringan untuk sekali saring. Saat intisari sudah tersaring, dilanjutkan dengan proses pencetakan tahu. Pertama yang disiapkan sebuah wadah kotak dengan sebuah kain. Satu kotak dan kain akan diisi sampai benar-benar full. Jika sudah, maka kain tersebut akan digunakan sebagai penutup atasannya. Satu masakan pengolahan tadi akan menghasilkan 3 kotak tahu. Setelah ditaruh ke dalam kotak dan kain tadi, akan dilanjutkan dengan proses pendinginan dan menunggu sampai tahu benar-benar tercetak. Setelah terbentuk, barulah akan dipotong sesuai pesanan dan dimasukkan ke dalam tong besi. Ini adalah analisis biaya input. Yang dibutuhkan adalah raw material kedelai, submaterial air dan kayu. Untuk penentuannya seperti ini. Bahan baku kedelai adalah 19.000 per kilo. Sekali proses masak itu membutuhkan 16 kilo kedelai. Dalam sehari biasanya akan membutuhkan 40 kali masak. Jadi 16 kilo dikali 40 kali masak sama dengan 640 kilo.
Nah, untuk total biaya kedelai seharinya dapat dibutuhkan 640 kilo dikali 19.500 sama dengan 12.480.000. Untuk kayu, sehari menghabiskan kayu senilai 250. Untuk penentuan biaya produksi, 1 kali masak sama dengan 2.200. Sehari 40 kali sama dengan 88.000. Untuk PIC-nya langsung ditangani langsung oleh yang punya. Ini adalah analisis proses. Work order proses 1 adalah pengolahan kedelai. Subprosesnya adalah pemeriksaan kedelai dan penggilingan kedelai. Proses 2 adalah pemasakan kedelai halus. Proses yang pertama adalah pemasakan kedelai, yang kedua adalah penyaringan. Untuk proses ketiga, penyetakan dan pemotongan. Subproses satunya adalah penyetakan tahu dalam cetakan. Subproses kedua adalah pemotongan sesuai pesanan. Yang ketiga adalah penataan tahu ke dalam tong. Untuk output yang dihasilkan adalah tahu dan ampas tahu. Dokumen di sini kata PIC-nya tidak menggunakan sama sekali. Baik itu pembelian kedelai, pembelian kayu, pembayaran ini tidak ada dokumen yang diikutkan. Analisis dan desain DFD. Untuk pertama-tama kita akan membuat diagram konteksnya dulu. Kita akan mengaku sebuah sistem informasi pabrik tahu sebagai pusatnya. Untuk pertama-tama kita akan membahas adminnya dulu. Di sini admin akan memasukkan data admin, data orderan, dan data penjualan. Sedangkan dari sistem informasi akan menghasilkan info biaya produksi, info biaya pengiriman, dan data karyawan masuk. Untuk karyawan atau pegawai akan memasukkan data karyawan, absensi, jam keluar masuknya. Sedangkan dari sistem informasi akan melakukan pembagian kerjaan untuk karyawannya. Untuk distributornya akan memasukkan data konsumen atau distributor pemesanan tahu dan juga perubahan. Kalau ada semisal penambahan atau pengurangan akan masuk ke sini. Dari sistem informasi akan memberikan total harga, info pengiriman, biaya pengiriman, dan total biaya. Untuk suppliernya akan menerima pemesanan bahan, baik itu nama bahan, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang dibutuhkan. Sedangkan dari supplier akan memasukkan data gudang supplier, pengiriman pemesanan bahan, biaya pengiriman, biaya bahan yang dibeli, dan total biaya. Untuk produksi akan mendapatkan data pesanan dan akan memberikan bahan yang dibutuhkan untuk gudang. Sedangkan gudang akan memasukkan data bahan gudang dan data barang jadi. Sedangkan gudang akan mendapatkan pemesanan bahan gudang yang habis. Nah, setelah diagram konteks ini terpenuhi, maka dapat dibuatlah DFD level 0 yang untuk seperti ini. Kenapa saya buat simple? Soalnya pada DFD level 2 akan membutuhkan 4 bahkan 5 sebuah sistem produk setelah diagram konteks ini terbuat, maka akan menghasilkan DFD level 0 seperti ini dan juga DFD level 1 yang seperti ini.